Pernahkah Anda membayangkan setelah puluhan tahun mengabdi untuk negeri akhirnya ada kabar nyata yang membawa angin segar bagi para pensiunan dan asngolongan 4 dan 5 bukan janji kosong bukan sekadar wacana kali ini. Keputusan resmi telah ditandatangani dan disetujui pemerintah benar-benar mulai menunjukkan langkah serius dalam memberikan penghargaan yang layak untuk pengabdian para abdi negara. Kabar gembira ini datang dari peraturan pemerintah terbaru yang secara resmi mengatur tentang kenaikan gaji dan tunjangan pensiunan untuk golongan atas golongan 4 hingga 5. Angkanya tidak main-main. Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa asnaktif maupun yang sudah pensiun bisa menerima hingga 20 juta rupiah per bulan tergantung dari golongan masa kerja dan jabatan struktural. Terakhir, apa yang membuat ini berbeda dari kebijakan sebelumnya? Pertama, kenaikan ini tidak hanya bersifat simbolik, tapi menyentuh angka yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan. Kedua, sistem pencairannya telah disiapkan secara bertahap mulai pertengahan tahun ini dan seluruhnya akan terintegrasi lewat platform resmi seperti Taspen dan Bank Mandiri. Taspen ketiga, tidak ada lagi tarik ulur. Ini adalah keputusan final yang sudah ditekan dan masuk dalam perubahan tahun berjalan. Bagi Anda yang selama ini menunggu kepastian, video ini akan mengupas rincian PP-nya, siapa saja yang masuk kategori penerima, dan kapan pencairan resminya dimulai. Kami juga akan membahas bagaimana dampaknya terhadap status keuangan pensiunan dan keluarga mereka, serta perubahan sistem penghitungan tunjangan yang lebih adil dan transparan. Jangan lewatkan informasi penting ini. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang penghargaan negara terhadap loyalitas dan pengabdian puluhan tahun. Waktu Anda telah tiba, mari kita bahas semua faktanya tanpa diputar-putar, hanya berdasarkan dokumen resmi dan sumber terpercaya. Sekarang mari kita masuk ke inti dari semuanya. Setelah kabar menggembirakan itu diumumkan, banyak yang masih bertanya-tanya apakah benar ini sudah disahkan, apakah benar saya termasuk dalam daftar penerima, kapan cairnya dan berapa pastinya yang saya terima setiap bulan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar dan bahkan penting untuk ditanyakan karena selama bertahun-tahun tak jarang para pensiunan merasa diabaikan, seolah setelah tidak aktif lagi tidak ada lagi penghargaan yang layak diberikan. Tapi sekarang kita sedang menyaksikan perubahan nyata yang datang dari kebijakan baru pemerintah yang bisa menjadi titik balik bagi kehidupan finansial para pensiunan dan ASN senior di Indonesia. Peraturan pemerintah yang baru saja ditekan ini bukan hanya basa-basi politik, ia lahir dari kebutuhan nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya hidup terus naik, harga kebutuhan pokok makin tak menentu, dan berbagai biaya kesehatan yang biasanya menjadi kebutuhan utama para pensiunan pun semakin mahal. Banyak pensiunan yang sebenarnya tidak ingin mengeluh tapi harus menghadapi kenyataan bahwa uang pensiun yang diterima setiap bulan tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar, apalagi kebutuhan tambahan seperti perawatan medis atau membantu anak cucu yang masih dalam masa sekolah. Disinilah letak urgensi dari kebijakan kenaikan tunjangan dan gaji pensiun ini. Pemerintah akhirnya menyadari bahwa pengabdian panjang yang diberikan para ASN tidak bisa dibayar hanya dengan ucapan terima kasih, tapi harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang berdampak langsung yang menarik. Kenaikan hingga 20 juta per bulan ini bukan berarti semua orang akan mendapatkan jumlah yang sama. Tidak, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan secara cermat, misalnya masa kerja aktif saat masih bertugas, pangkat atau golongan terakhir sebelum pensiun, jabatan struktural, dan juga jenis instansi tempat Anda dulu bekerja. Jadi seorang ASN golongan IF yang menjabat sebagai kepala bagian selama lebih dari 30 tahun tentu saja akan menerima jumlah yang lebih besar dibanding ASN golongan EVA yang hanya menjabat staf biasa tanpa jabatan struktural, tapi tetap semuanya akan menerima peningkatan nominal yang signifikan dibanding sebelumnya. Ini bukan hanya tambahan angka tapi perubahan cara negara memperlakukan para purna bakti. Tak kalah penting, sistem pencairannya juga mulai dibuat lebih transparan. Pemerintah melalui Taspen dan Bank Mandiri Taspen akan memastikan bahwa proses pencairan berlangsung lancar, langsung masuk rekening penerima tanpa harus datang ke kantor pelayanan atau mengisi ulang berkas-berkas ribet seperti dulu. Bahkan untuk pensiunan yang sudah lanjut usia atau memiliki keterbatasan fisik, sistem pelayanan digital dan kunjungan langsung ke rumah
akan diberlakukan secara bertahap, jadi tidak ada lagi alasan untuk merasa terpinggirkan hanya karena sudah tidak aktif bertugas. Di sisi lain, bagi ASN yang aktif, kebijakan ini juga jadi dimotivasi baru karena mereka pun kini melihat ada penghargaan nyata yang menanti ketika nanti memasuki masa pensiun. Selama ini banyak ASN merasa ragu untuk pensiun karena takut penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan sistem baru ini banyak yang mulai merasa lebih tenang, lebih yakin bahwa negara memang benar-benar memikirkan masa depan mereka. Kenaikan gaji pokok juga ikut disesuaikan sehingga tidak ada jurang terlalu dalam antara ASN aktif dan pensiunan. Ini adalah sinyal yang sangat positif. Beberapa sumber internal yang saya ikuti menyebutkan bahwa kenaikan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang reformasi birokrasi. Pemerintah tidak hanya ingin menaikkan jumlah uang yang diterima, tetapi juga ingin meningkatkan kualitas hidup pensiunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, di masa depan program-program seperti subsidi kesehatan khusus pensiunan, pelatihan keterampilan pasca pensiun, serta komunitas pensiunan aktif juga sedang disiapkan. Tujuannya jelas, agar pensiunan tidak merasa hidupnya berhenti saat pensiun, tapi justru bisa menikmati masa tua dengan aman, nyaman, dan terhormat. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keputusan ini sangat dinanti di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Tapi yang patut diapresiasi adalah pemerintah tetap memberikan prioritas pada pensiunan. Ini artinya negara tidak hanya peduli pada pertumbuhan ekonomi makro, tapi juga memperhatikan dampaknya pada kehidupan sehari-hari warga senior. Bahkan dalam kondisi fiskal yang ketat, kebijakan ini tetap diutamakan karena dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap mereka yang pernah berjasa. Saya tahu masih ada sebagian dari Anda yang mungkin merasa ragu, mungkin karena sudah terlalu sering mendengar janji-janji serupa di masa lalu yang tak pernah menjadi kenyataan. Tapi kali ini berbeda. Dasar hukumnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ditandatangani, dan alokasi anggarannya sudah masuk DLIM APBN perubahan. Bukan lagi rencana, tapi sudah jadi keputusan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menunggu jadwal pencairan yang dijadwalkan bertahap mulai bulan depan. Jadi pastikan Anda memantau informasi resmi dari Taspen atau bank Anda menerima dana pensiun. Jangan mudah percaya berita hoax atau pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Banyak juga yang bertanya, apakah kenaikan ini hanya untuk pensiunan pusat? Bagaimana dengan pensiunan daerah? Jawabannya, seluruh pensiunan ASN baik pusat maupun daerah termasuk dalam skema ini. Hanya saja besarannya mungkin sedikit berbeda tergantung struktur gaji yang berlaku saat masa aktif, tapi pada prinsipnya semua mendapatkan peningkatan sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan. Hal menarik lain yang perlu dicatat adalah dampak psikologis dari kebijakan ini. Banyak pensiunan yang merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, bahkan merasa kembali hidup. Mereka kini bisa merencanakan lebih banyak hal, liburan bersama keluarga, membantu anak cucu, memperbaiki rumah, atau sekadar membeli hal-hal kecil yang selama ini ditunda karena keterbatasan anggaran. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal martabat dan negara. Lewat kebijakan ini akhirnya hadir sebagai pelindung yang sesungguhnya. Bagi Anda yang masih bingung bagaimana menghitung besaran kenaikan yang Anda terima, saya akan memberikan contoh. Katakanlah Anda pensiunan golongan 4C dengan masa kerja 33 tahun dan jabatan terakhir sebagai kepala subbagia. Dalam skema lama mungkin Anda menerima sekitar Rp67 juta per bulan. Tapi dengan perhitungan terbaru, berdasarkan PP yang disahkan, nominalnya bisa naik menjadi Rp1 hingga juta tergantung pada indeks jabatan dan tunjangan struktural. Dan untuk beberapa golongan 4D dan 4 yang menduduki jabatan eselon 2 atau setara, nilainya bisa mencapai bahkan mendekati Rp20 juta. Ini belum termasuk jika Anda juga menerima tunjangan keluarga atau honorarium tambahan dari program lain. Saya tahu mungkin ada yang merasa ini semua terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi justru karena itulah saya membuat video ini, agar semua informasi bisa tersampaikan dengan benar dan Anda tidak perlu bingung membaca dokumen-dokumen hukum yang sering kiali rumit. Di sini kita bahas secara lugas dalam bahasa yang sederhana dan tentu saja berdasarkan fakta resmi. Tujuan saya hanya satu, agar
Anda bisa merasa tenang, bisa mengatur ulang keuangan Anda, dan bisa menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin menegaskan bahwa semua yang saya sampaikan hari ini bukan sekadar opini pribadi. Semua data, angka, dan kebijakan berasal dari dokumen resmi peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden, keterangan dari Kementerian PNRB, dan update terbaru dari Taspen. Jika Anda ingin membaca sendiri dokumen tersebut, saya bisa bantu arahkan ke tautan resminya di deskripsi video ini. Tapi jika Anda lebih nyaman mendengar penjelasannya dalam bentuk seperti ini, pastikan Anda tidak melewatkan bagian selanjutnya, karena akan ada pembahasan tentang hak waris pensiun, dampak kebijakan ini terhadap BPJS Kesehatan, serta bagaimana cara Anda mengurus data pensiun agar tidak tertinggal pencairan.